warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Musanada dengan NIM 2310132200015. Perkenalkan, nama saya Bella Ayuana Putri dengan NIM 23110132200007. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NIM 23110132200023. Perkenalkan, nama saya Jahratunisa Alfarhani dengan NIM 2311010133200014. Perkenalkan, nama saya April Lolita dengan NIM 23110132200017. Di sini kami ingin mendiskusikan tugas kedua tentang taksonomi dan kategori. Jadi kita membahas tugas yang kedua. Dari aku nih nomor 1 dulu, jelaskan pengertian istilah berikut dan berikan contohnya masing-masing untuk hewan dan tumbuhan. Yang A, penon, B, takson, C, kategori. Dari aku, yang A, istilah penon. Penon, jamak atau vena, pertama kali diperkenalkan untuk mendeskripsikan cuplikan yang sefenotip dalam satu spesies. Sekarang istilah ini digunakan untuk menyebutkan berbagai bentuk atau fenotip yang terdapat di dalam satu populasi. Contohnya untuk hewan, kupu-kupu dan ulat yang merupakan anaknya adalah contoh dua fenon yang berbeda dari populasi yang sama. Begitu juga dengan nyamuk dan anaknya yang berupa jentik-jentik, jantan dan betina. Apabila tampak berbeda, peristiwa dimorfisme seksual juga merupakan fenomena yang berbeda. Sedangkan dari tumbuhan, contohnya ialah pada padi dan beras. Yang B, takson. Takson merupakan objek nyata yang bisa ditunjuk dengan tegas organismenya. Contoh pada hewan, reptil, ular, dan ular kobra. Contoh pada tumbuhan, Rosopsida, mawar, dan jambu biji. Kategori, yang C, kategori merupakan istilah yang abstrak, yaitu nama golongan, tingkat, hierarki digunakan mengklasifikasi. Contoh pada hewan, Canis mafiliaris. Contoh pada tumbuhan, Genius, Rosa, dalam kurung mawar, Malus, dalam kurung apel. Dari kalian, apakah berbeda jawabannya? Kalau dari aku, tadi kan bilang kayak takson tuh cuma kesimpulannya, takson adalah objek nyata yang bisa ditunjuk dengan tegas organismenya. Sedangkan aku tuh mengatakan juga dari simpulan tahun 1991, takson tuh sekelompok organisme nyata yang diakui sebagai suatu unit formal pada segala tingkatan suatu klasifikasi berjenjang. Dan juga aku juga menyebutkan menurut Mayer dan Aslok pada tahun 1991, takson itu suatu kompleks taksonomik bernama dari peringkat apa saja yang oleh taksonomiwan dipandang cukup berbeda untuk diakui secara formal dan ditempatkan pada suatu kategori tertentu. Sebenarnya kesimpulannya sama aja, yaitu objek nyata yang bisa ditunjuk dengan tegas organismenya. Jadi Bella nih secara Aku menyebutkan beberapa ilmuwan yang menyatakan beberapa apa sih pengertian dari takson-taksonnya. Kalau aku secara intinya aja. Kalau dari Insan atau Sama aja. Sama tuh. Dari aku berarti fenon itu kelompok lah. Kelompok misalnya kayak kalaunya katak lawan kodok, katak sama kodok tuh loh, itu tuh kan beda, tapi ciri-cirinya pasti ada yang sama, itu bisa disebut fenon. Kalau menjawab sekadar menjawab aja, kalau tahu benar apa salah, menurutku lo entah kodok atau katak itu sepenon, menurutku tuh kalau katak dan kodok itu satu spesies itu bisa disebut satu fenon. dari fenon, takson, kategori atau apa? Beda-beda kan? Yang mau sampaikan lagi berada bisa dicukupkan cukup. Jadi
Kesimpulannya, Jadi aku simpulkan kalau fandom itu ialah mendeskripsikan cuplikan yang sepenotipe dalam satu spesies. Contohnya kupu-kupu dan ulat yang merupakan anaknya ialah contoh dua fandom yang berbeda. Dan takson itu merupakan objek nyata yang bisa ditunjuk dengan tegas organismenya. Contohnya pada hewan, reptil, ular, dan ular kobra. Dan yang ketiga, kategori itu merupakan istilah yang abstrak, yaitu nama golongan, tingkatan hierarki digunakan mengklasifikasi. Contohnya pada tumbuhan itu jenius, rosa itu jenis dari mawar, alus itu jenis dari apel. Langsung nomor 2 lagi, bisa dilanjutkan. Yang kedua, sebutkan 6 kategori utama dalam taksonomi. Di sini saya mendapatkan jawaban ada 6 kategori utama dalam taksonomi, yaitu pertama kerajaan atau kingdom, yang kedua filum, yang ketiga kelas, yang keempat ordo, yang kelima family, yang keenam genus. Seterusnya ada terakhir yang ketujuh itu spesies, tapi yang diminta 6 jadi sampai genus. Ada yang beda kan? Sama-sama. Kalau dari aku beda. Yang pertama itu bukan kingdom, melainkan filum, karena dari sumber buku pengantar biosistematika itu di situ mengatakan memang 6 kategori utama tuh bukan kingdom. Yang pertama itu filum, yang kedua kelas, yang ketiga ordo, yang keempat family, yang kelima genus, yang keenam spesies. Jadinya tuh mau kita sepakati gimana, mau apakah dari satu tuh filum atau yang kingdom. Kalau dari menurut buku yang ini, aku ngambil filum. jadi masuk. Menurut aku kita ngambil di sini aja. Jadinya Filum. Apakah setuju aja untuk filum? Setuju ya, tapi di jawaban saya yang soal ketiga itu kan katanya manakah di antara 6 kategori utama itu yang merupakan kategori tertinggi. Nah, dari Della tadi bilang kalau kategori tertingginya itu filum. Nah, dan di sini tuh saya mendapatkan jawaban dari ke-6 kategori utama dalam taksonomi, kingdom kerajaan merupakan kategori yang paling tinggi. Kingdom adalah tingkat taksonomi tertinggi yang mencakup organisme-organisme dengan karakteristik yang sama secara umum. Kategori-kategori lainnya seperti filum, kelas, ordo, family, dan genus berada di bawah kingdom dalam hierarki taksonomi. Tadi gimana pendapat Bella? Karena tadi jawaban Apri itu kingdom, justru kan aku jawab film nih. Jadinya lo otomatis kan nomor 2 dan 3 ini berkesinambungan. Jadi aku menjawab untuk kategori tertinggi itu film. Jadi ini mau kita tetapkan untuk film atau kingdom? Kalau dari aku film. Karena menurut buku dari sini dan ada juga Bapak menjelaskan emang untuk 6 kategori utama itu yang paling tinggi film. Yang mendasari film jadi tertinggi itu gimana? Karena kategori kalau kingdom itu tuh masih cakupannya masih luas. Cuma misalnya ada tumbuhan dan hewan. Itu tumbuhan plantae, sedangkan hewan tuh animal. Nah itu tuh belum menjurus dari mana hewan yang pengen kita kategorikan. Jadinya tuh film tuh masih yang menurutku masih yang paling tinggi untuk kategori hewan. Setuju, film jadi yang tertinggi. Setuju aja kalau untuk film untuk di kategori yang paling tinggi. Setuju. Izin menambahkan di bagian film itu kan hewan. Pada tumbuhan berarti Ya. Jadi aku simpulkan untuk nomor 2 dan 3. Nomor 2 itu yang pertama itu film, yang kedua kelas, yang ketiga ordo, yang keempat family, yang kelima genus, yang keenam spesies, dan yang ketiga yang nomor 3 kategori tertinggi itu ialah film atau divisi. Dan kita lanjut untuk nomor 4. Selanjutnya, jelaskan perbedaan antara takson dan kategori. Menurut aku, takson adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan berdasarkan kesamaan ciri. Takson memiliki nama dan definisi yang spesifik, serta mencakup semua organisme yang sesuai dengan kriteria, contohnya spesies Homo sapiens, yaitu manusia. Sedangkan kategori
kategori adalah tingkat di mana takson berada dalam sistem klasifikasi. Ada struktur hierarkis dalam sistem klasifikasi, di mana setiap kategori berada di atas atau di bawah kategori lain. Contohnya kerajaan, filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Dari teman-teman apa ada tambahan? Iji menambahkan berarti dengan kata lain takson itu adalah unit-unit klasifikasi dalam taksonomi yang mencerminkan hubungan evolusioner antara organisme. Sedangkan kategori adalah cara umum untuk mengelompokkan organisme berdasarkan kesamaan karakteristik atau atribut tertentu baik dalam taksonomi maupun di luar taksonomi. Sedikit menambahkan juga, bukan menambahkan, menurutku kalau kan penyambusan aja tadi kan agak lumayan panjang. Kalau menurutku kusimpulkan logiknya takson itu merupakan objek nyata, yaitu suatu kelompok organisme semoyang yang cukup khas untuk diakui dan diberi nama serta diberi peringkat kategori tertentu. Sedangkan untuk kategori itu merupakan konsep yang abstrak, yaitu peringkat dalam suatu hierarki tingkatan yang diberikan untuk takson-taksonnya. Terus adakah yang lain mau menyampaikan? Cukup. Bisa simpulkan jawaban Bisa tadi bilang lagi. Ya, menurutku takson adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan berdasarkan kesamaan ciri. Sedangkan kategori adalah tingkat di mana takson berada dalam sistem klasifikasinya. Bisa dicukupkan nomor 4 ya? Cukup. Oke, kita lanjut nomor 5. Aku lanjut nomor 5. Buatlah contoh takson dan kategori selain dari bidang pemerintahan yang sudah diberikan dalam teks. Nah, dari jawabanku, aku ada buat bidang pendidikan. Dari takson, tingkat pendidikan C, inisial, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Bidang studi, misal sains dan sosial. Ada juga di sini jenis institusi, misal negeri atau swasta. Dan yang terakhir lokasi, misal lokal, nasional, sampai tingkat internasional. Setelah itu ada di sini kategori, yaitu meliputi kurikulum pembelajaran, penilaian pelajar, dan manajemen dan teknologi pendidikan. Dari yang lain ada yang ingin menambahkan? Kalau aku sedikit tambahkan, karena kan tadi punya Bisa tadi kan menyebutkan tuh dalam kayak perguruan tinggi atau pendidikan. Kalau aku tuh mencontohkan dalam hewan kayak takson tuh Citrus sinensis atau anjing, sedangkan kategorinya itu ya spesies. Aku bingung juga ada menjawab. Nah, yang ingin ditambahkan lagi yang lain? Cukup. Bisa disimpulkan. Jadi kesimpulannya yaitu dari takson itu sendiri, dari tingkat SD sampai tingkat internasional, dan dari kategori yaitu kurikulum pembelajaran sampai manajemen dan teknologi pendidikan. Bisa dicukupkan untuk nomor 5. Untuk selanjutnya nomor 6 akan melanjutkan, yaitu carilah contoh taksonomi satu jenis hewan dan tumbuhan. Tuliskan kategorinya dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Di sini aku ngambil tumbuhan padi. Untuk kingdomnya itu Plantae, filumnya Magnoliopsa, kelasnya Liliopsida, ordonya Poales, familinya Gramineae, genusnya Oryza, spesiesnya Oryza sativa. Untuk hewan aku ngambil kobra Jawa, kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Reptilia, ordonya Squamata, familinya Elapidae, genusnya Naja, spesies Naja Sputatrix. Itu dari saya. Apakah yang lain ada mau tambah? Dari aku ada contoh taksonomi hewan yaitu kucing. Jadi kingdomnya Animalia, filumnya ada Chordata, kelasnya ada Mammalia, ordonya ada Carnivora, familinya ada Felidae, yang genusnya ada Felis, dan spesiesnya ada Feliscatus. Yang lain? Jadilah aku simpulkan untuk nomor 6 nih, intinya tuh kita mau apa yang mau kita kategorikan, entah itu tumbuhan atau tanaman, dan kita bisa mengkategorikan yang mana yang kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesiesnya. Itu terserah mau dari tumbuhan apa maupun hewan apa. Ya, apakah nomor 6 bisa dicukupkan? Cukup. Oke, lanjut nomor 7.
ular kobra memiliki gigi bisa, sedangkan ular sawah tidak memilikinya. Padahal keduanya sama-sama ular. Apakah perbedaan itu merupakan fenomena yang berbeda? Menurutku itu nggak bisa disebutkan sebagai fenomena yang berbeda, karena baik ular kobra ataupun ular sawah itu sudah memiliki spesies yang berbeda. Jadinya tidak bisa disebutkan sebagai fenomena yang berbeda, karena menurutku fenomena itu ialah perbedaan fisik sesuatu hewan yang memiliki satu spesies. Jadinya karena sudah memiliki spesies yang berbeda, jadi kita nggak bisa menyebutkan itu sebagai fenomena yang berbeda. Itu dari aku. Ada yang mau ditambahkan? Dia menambahkan ya perbedaan tersebut kan bisa dianggap sebagai fenomena yang berbeda. Ular kobra dan ular sawah adalah dua jenis ular yang berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda pula. Ular kobra dikenal memiliki gigi yang bisa digunakan untuk melumpuhkan mangsanya, sementara tidak semua jenis ular sawah memiliki gigi bisa. Beberapa jenis ular sawah seperti ular jadi atau ular tikus misalnya tidak berbisa. Perbedaan ini disebabkan oleh adaptasi yang berbeda terhadap lingkungan dan cara mendapatkan makanannya. Ular kobra yang berbisa biasanya menggunakan bisa mereka untuk melumpuhkan mangsa sebelum menelannya. Sementara ular sawah yang tidak berbisa biasanya menangkap mangsa dengan cara melilit atau mencekik. Berarti ada yang mau tambahkan lagi? Ya, bisa aku cepatkan nomor 7. Cukup. Jadinya aku simpulkan untuk nomor 7 nih, kita tidak bisa menyebutkan itu fenomena yang berbeda karena dari spesiesnya pun sudah berbeda. Ya, sekian dari kelompok kami untuk diskusi tugas kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.